Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Najwa. Saya Keisha Salsabila Al-Fathan. Kami ingin mempresentasikan kontekstualisasi Al-Quran oleh Quraisy Shihab. Muhammad Quraisy Shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Sindenreng, Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana dan merupakan penganut agama yang taat. Ayah Habib Abdurrahman Shihab, seorang ulama tafsir dan mantan rektor Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Padang, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan tokoh kunci dalam berdirinya UMI atau Universitas Muslim Indonesia di Ujung Padang. Akhirnya menjadi pemimpinnya pada tahun 1959 sampai 1965. Beliau lulus dari Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar dengan gelar LC pada tahun 1967. Kemudian melanjutkan studi di fakultas yang sama, memperoleh gelar MA pada tahun 1969 dengan tesis berjudul Al-I'jaz At-Tasyri'i lil Qur'anil Karim. Beliau juga sangat terlibat dan aktif di Himpunan Mahasiswa Indonesia, Cawangan Mesir, dan ia telah memperluas pergaulannya terutama dengan sejumlah mahasiswa dari negara lain yang menurutnya dapat memperluas pemikiran seseorang terutama tentang negara lain juga sebagai penguat bahasa asing, khususnya bahasa Arab. Beliau juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Lebih dari 20 buku telah lahir dari tangannya. Sosoknya juga sering tampil di berbagai media untuk memberikan siraman rohani dan intelektual. Aktivis utamanya sekarang adalah dosen atau guru besar pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Jakarta dan Direktur Pusat Studi Al-Quran Jakarta. Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujung Padang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di Kota Malang sambil menyantri di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Fakiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Quraisy Shihab dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar, Kairo pada tahun 1958 dan diterima di kelas 2 Sanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar pada Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1973, ia dipanggil pulang ke Ujung Padang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dan menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraisy Shihab diserahi berbagai jabatan, seperti koordinator perguruan tinggi swasta, pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bimbingan pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab merupakan salah satu mufasir kontemporer yang memiliki pengaruh besar dalam dunia keislaman Indonesia. Era Orde Baru 1965 sampai 1998 merupakan periode yang penuh dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Praktik kekuasaan yang otoriter, pelanggaran hak asasi manusia, ketimpangan sosial, serta maraknya korupsi dan nepotisme menjadi realitas yang dihadapi masyarakat. Dalam kondisi tersebut, suara keagamaan yang moderat, kontekstual, dan solutif sangat dibutuhkan. Quraisy Shihab hadir sebagai figur yang mencoba mengisi ruang ini melalui mendekatkan tafsir yang inklusif dan membumi. Namun demikian, pendekatan Quraisy Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat sosial seringkali dianggap cenderung moderat dan tidak secara langsung mengkritik kekuasaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan akademik mengenai bagaimana posisi dan orientasi tafsir beliau dalam menyikapi problematika sosial yang terjadi, serta sejauh mana wawasan Al-Quran dapat menjadi rujukan dalam memahami ayat-ayat sosial secara kontekstual di tengah realitas bangsa yang kompleks. Kajian tafsir di Indonesia telah banyak mengalami perkembangan, terutama melalui pendekatan tematik yang relevan dengan konteks sosial kultural masyarakat. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan tafsir tematik modern di Indonesia adalah Muhammad Quraisy Shihab melalui karya-karyanya seperti Tafsir As-Misbah dan Wawasan Al-Quran. Pokok pemikiran Quraisy Shihab adalah kontekstualisasi Al-Quran. Menurut Quraisy Shihab, perubahan zaman yang tidak dapat dihindari menuntut pemahaman Al-Quran yang sesuai dengan konteks masa kini.
Dengan demikian, seorang mufasir memiliki tanggung jawab penting untuk menghubungkan prinsip-prinsip yang tetap dengan dinamika perubahan. Hubungan ini bertujuan untuk mengerti dan menguraikan makna dari ayat-ayat Al-Quran, agar tetap relevan dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Cara Quraisy Shihab untuk membuat kontekstualisasi Al-Quran antara lain: 1. Mengetahui asbabun nuzul. Kedua, mengetahui sejarah atau kondisi masyarakat pada saat diturunkannya ayat Al-Quran tersebut. Ketiga, mengetahui maqasidus syariah. Terobosan pertama adalah membuat tafsir Al-Misbah di Kairo, Mesir pada tanggal 4 Rabiul Awal 1420 Hijriah bertepatan 18 Juni 1999 Masehi. Ia memulai penulisan karya tafsir monumental yang diberi nama Tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah adalah salah satu karya tafsir Al-Quran yang muncul di Indonesia pada masa kontemporer. Karya ini mencerminkan semangat kontekstualisasi ajaran Islam dalam menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Selain itu, Tafsir Al-Misbah banyak membahas konteks realitas kehidupan masyarakat modern, menjadikannya relevan dan aplikatif dalam menghadapi dinamika kehidupan masa kini. Shihab terus berusaha menyesuaikan karya tafsirnya agar relevan di masyarakat. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari penyusunan Tafsir Al-Misbah yang mengadopsi metode tematik. Quraisy Shihab menyuarakan kritik melalui bahasa naratif yang halus, memperkuat pesan Islam sebagai agama damai dan pembangun masyarakat. Terobosan yang kedua adalah kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Menurut Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa Quraisy Shihab memiliki visi dalam membahas gender dengan mencoba menempatkan perempuan dalam sebuah bingkai kesetaraan. Oleh karenanya dijelaskan bahwa Quraisy Shihab membuat bingkai yang bernama kesetaraan gender. Salah satu yang disoroti dalam konsep kesetaraan gender adalah kedudukan perempuan untuk mendapatkan hak berupa pendidikan, hak berpolitik, dan setara dengan hak yang dimiliki oleh laki-laki sebagai bentuk humanisme. Dan semua ini didasarkan sebagai amanah dari Al-Quran dan hadis untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karyanya yang pertama adalah Membumikan Al-Quran, merupakan salah satu yang paling legendaris. Buku ini membahas tentang cara kita mengimplementasikan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari. Karya yang kedua yaitu Tafsir Al-Misbah, yaitu pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran. Tafsir Al-Misbah telah diakui sebagai salah satu karya tafsir yang paling signifikan di Indonesia, memberikan kontribusi yang substansial bagi kalangan akademisi dan masyarakat luas, dengan menjelaskan pemahaman Al-Quran dengan pendekatan yang tematik, konstekstual, dan modern. Karyanya yang ketiga adalah Wawasan Al-Quran, diterbitkan pada 1996, merupakan karya tafsir tematik yang lahir dalam situasi sosial di mana stabilitas politik dan wacana pembangunan nasional menjadi arus utama. Dalam buku ini, Quraisy Shihab membahas ayat-ayat sosial seperti keadilan, toleransi, amanah, dan kepemimpinan dalam kerangka yang selaras dengan narasi keharmonian dan stabilitas sosial. Dokumen historis yang mencerminkan respons ulama terhadap dinamika sosial politik pada akhir abad ke-20 di Indonesia. Pandangan saya, Keisha Salsabila Al-Fathan, mengenai dampak dan relevansi pemikiran Quraisy Shihab di masa sekarang. Menurut saya pribadi, pemikiran-pemikiran Bapak Quraisy Shihab sangat membantu serta mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masa sekarang. Karena banyaknya perubahan, entah dalam bentuk kebiasaan, pakaian, dan juga cara berpikir dari masa ke masa. Al-Quran memang sangat membutuhkan adanya pengembangan dan penafsiran yang lebih mendalam agar dapat diaplikasikan dengan benar di masa sekarang. Terutama sedikitnya orang yang dapat menafsirkan Al-Quran secara kontekstual membuat pemikiran Quraisy Shihab membantu banyak orang awam dalam berbagai aspek. Pandangan saya, Khairun Najwa, mengenai dampak dan relevansi pemikiran Quraisy Shihab di masa sekarang yaitu pemikiran Quraisy Shihab mempunyai pengaruh besar di masa sekarang. Cara beliau menjelaskan ajaran Islam dengan bahasa yang mudah dipahami membuat banyak orang lebih mengerti isi dan makna Al-Quran. Pemikirannya juga mengajarkan sikap toleransi, saling menghargai, dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Di tengah perbedaan pendapat dan perkembangan zaman, pemikiran Quraisy Shihab membantu umat Islam bersikap lebih bijak dan tidak berlebihan. Kesimpulan dari kontekstualisasi Al-Quran oleh Quraisy Shihab yaitu Muhammad Quraisy Shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Sindenreng. Beliau berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana dan merupakan penganut agama yang taat.
Beliau lulus dari Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar dengan gelar LC. Salah satu mufasir kontemporer yang memiliki pengaruh besar dalam dunia keislaman Indonesia, terutama pada era Orde Baru. Posisi Quraisy Shihab sebagai akademisi dan pejabat publik menjadikannya sebagai figur penting dalam menjabatani tafsir klasik dan kontemporer. Kontribusinya dalam tafsir sosial bersifat multimedia sosial, menggabungkan kedalaman tekstual, pemahaman konteks sosial politik, dan misi kebangsaan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.